banget, udah setengah jam. Yan Mas mana ya? Aduh, Mbak Feby. Lama banget Yan Mas. Pakai pace berapa ini? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Kita dari utara ke sini. Ini udah di selatan ini. Di selatan. Aduh, Tangerang. Selatan coret. Oh, selatan coret. Nah, kita cari rumah Pak Nazrul. Mana ya? Capek mana rumah ini bukan? Bukan kayaknya. Yang mana rumahnya? Aku dikasih tahu. Oh, nah iya ini kayaknya. Ini rumahnya Pak Nazrul nih. Bener nih? Bener. Kayak kita ketok dulu yuk. Oke, kita ketok dulu ya. Halo. Assalamualaikum. Lucu deh ininya. Gak ada orangnya kayaknya. Gak tahu orang kemana. Feby, kok di sini? Aduh. Habis dari mana nih Pak Nazrul? Kayaknya seru banget ini sore-sore. Naik sepedaan motor nih, wah. Kita kan, iya keliling. Kita kan nggak ada kerja, masih sampai sekarang kan lagi cari kerja. Wah, cari kerja tapi begini, jalan nggak kerja aja bisa punya. Gini, gimana kerja nih? Waduh. Masuk dulu sih, kasihan nih kalian dari. Kita dari jogging Pak. Dari jogging. Terus kita siapin air. Wah, repot-repot nih. Makasih banyak Bu Nadira. Air dingin. Jogging dari mana? Di Jakarta? Enggak, dari Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara ke selatan coret. Ini selatan coret katanya, Jakarta selatan Pak coret. Nazrul. Oh iya. Udah kita masuk. Aduh, iya. Ayo Yan Mas, Feby kita masuk. Waalaikumsalam. Ayo silakan. Waduh. Nah. Kayak bisa ngadem nih gitu. Kita ini rumah total 100% for life. Begitu masuk kita langsung disuguhin semua. Piagam dan penghargaan yang pernah. Enggak biar Yan Mas, kalau contoh ada tetamu, ada teman datang. Ini kan orang kalau nanya, contoh ini apa? Nah itu kan jadi satu topik untuk kita prospek mereka. Jadi penasaran. Iya benar. Saya lihat ini meja kerjanya kalau Zoom ya. Iya. Kayak Zoom virtual, ternyata di sini ya Pak ya? Iya. Depan ya. Kalau dulu saya pernah coba di ruang di kamar, langsung coba juga di lantai 2 atas. Paling enak kan kita mau atmosfernya ya. Saya bilang nih pencari rezekinya harus di depan kan. Jadi biar menghadap ini pintu masuk nih depan. Orang bilang katanya feng shui-nya gitu. Kita udah di ruangannya Pak Nazrul nih. Betul sekali. Lihat nih, banyak banget achievement yang beliau sudah dapatkan ya. Sama ruang kantornya. Nah, kalau main Zoom sama kita ternyata di sini. Saya mikirnya loh, kalau misalnya Zoom di sini, apa di rumah itu ternyata di kamar gitu mikirnya. Ternyata dia deket ruang yang di deket pintu masuk ya. Ke pintu langsung kita lihat ruangannya ada berbagai macam nih alat-alat tempurnya, dibilang alat tempur Pak Nazrul, dan di depannya, belakangnya itu ada penghargaannya di For Life. Nah kita mungkin Mitra Foras di rumah penasaran nih, dulu awal mulanya nih Pak Nazrul untuk join di For Life ini nih kapan dan bagaimana nih? Wah, kalau saya itu sebenarnya mulain For Life itu tahun 2007 ya. 2007. Tapi mengenal For Life itu sebenarnya aku sih Yan Mas udah kenal For Life itu sejak tahun 2004. Ya singkat cerita, kakak ada banyak ya, ada 2 orang, yang cewek, yang cowok, papa, mama, sudah
satu rumah lah, serumah itu semua udah makan TF, udah ngobrol mereka topiknya tiap hari nggak ada lain For life. Jadi orang yang paling bisa dibilang durhaka ya, yang paling Telat join ya, Pak? telat join setelah 3 tahun. Iya, pertama mereka udah berhasil juga ya, melihat bukti-bukti mereka, kesaksian mereka, progresnya semua. Aku sebenarnya mulai itu tahun 2007 lah. 2007 to join ya? Yes, to join. Jadi to Oh, join. oke. Jadi daripada aku sebenarnya ya orang yang sangat kalau dari dulu percaya di mana pekerjaan ataupun kita kelulusan yang bagus itu akan determine ataupun mendapatkan kerja yang bagus. Jadi ternyata setelah kalau dulu ya marine engineering setelah habis sekolah dulu di Singapura langsung minta kerja berbulan-bulan yang Mas nggak dapat kerja. Aduh, jadi sebel banget. Sedih banget ya? Iya sedih, sebel banget. Jadi cita-cita nih dulu mau cita-citanya mau keliling dunia. Oh. Jadi makanya ambil kelulusannya marine engineering, Mbak Feby. Jadi daripada situ kan kita bisa ke negeri-negeri orang. Iya. Tapi ternyata ya dalam 15 tahun nih di For Life alhamdulillah bisa keliling dunia juga. Tapi naik pesawat. Kalau dulu kan cita-cita naik kapal. Hari ini kita kapal di atas angkasa di laut. Beda. Jadi sambung lagi cerita tadi 2007 memutuskan sebenarnya ya Yan Mas ya. Aku percaya enggak dulu ya. Ini bisnis forex ini bisa nggak? Tapi emang yang buat tertarik tuh. Berarti masih ragu-ragu? Ya ragu-ragu. Tapi yang bikin tertarik setiap kali lihat presentasi, buset. Ini penghasilan nih orang-orang gila banget. Jadi Orang-orang hebat semua. Orang-orang hebat ya semua. Jadi udahlah coba. Ternyata tadi mau coba sih. Ya coba aja 3 bulan, 4 bulan. Berhasil nggak? Berhasil. Jadi targetnya juga itu nggak banyak sih. Targetnya awal 20 juta. 20 juta. Kayak gitu dapat Tapi cheap Pak 20 juta itu. dalam waktu sangat ya sebenarnya nggak nyampe setahun ya. Setahun pertama aku ya sebenarnya kalau dihitung 15 bulan pas ya. Bulan ke-15 itu penghasilan langsung naik atas 100 juta. Wow. Iya, benar. Ntar nanti kita kasih lihat. Kasih lihat bonusnya ada. Tapi semua mitra forex nih perlu diketahui bahwa semua itu ada prosesnya, butuh proses untuk menjalaninya dan juga mengejar kualifikasinya pastinya, bukan Oh, ya instan pasti. saja ya. Iya pasti. Gitu. Dia kayak gini, aku sering bilang ya Feby, Yan Mas. Kalau di For Life itu sama, kalau kita mau naik ke kemuncak Everest ya, gunung yang paling tinggi di dunia, itu kan sebelum orang itu daki naik sampai atas, pasti ada base camp-nya. Benar nggak? Jadi base camp, langsung turun dulu, kita adaptasi sampai baru kemuncak. Tapi goalnya itu ke kemuncak. Kayak kita sekarang di Platinum Elite. Makanya kan sebelum ke Platinum Elite nggak mungkin kan hari ini kita mulain usaha di For Life tiba-tiba oke, saya 3 bulan ini langsung mau Platinum, nggak bisa. Jadi kita bagusnya di For Life, nah ada kan peringkat ranking. Nah builder dulu, builder elite, diamond elite, langsung presidential, bronze elite, silver elite, gold elite, baru platinum dan platinum elite. Jadi kayak itu seperti kita mau daki Gunung Everest itu kan base camp. Ada tahapnya. Ada tahapnya. Berapa lama nih Pak mulai dari join sampai bisa dapat ranking tertinggi? Itu Sekarang, berapa lama Pak? sekarang berarti udah di gold ya. Kalau sekarang di gold, tapi kalau dulu itu dipanggil international diamond ya. Gold international. Kalau ya gold international diamond ataupun kalau peringkat aku yang pertama itu diamond. Nah, aku kadang lihat mitra sekarang, wah satu minggu udah diamond elite udah 2 minggu. Jadi kayak, set mereka cepet banget. Kita setengah mati dulu. Butuh perjuangan banget. Iya, nggak ada. HP-nya juga jadul. WA nggak ada, Facebook nggak ada, semua nggak ada. Jadi mungkin promosinya mesti nyebar-nyebar kertas gitu ya. iya kayak dulu. Brosur Nah, ya. aku ingat lagi kan Mas. Kalau Tuhan mau hitung pahala, mungkin aku waktu jalan For Life awal paling banyak pahalanya. Kenapa? Ngapain aja Pak? Bukan, kenapa? Dulu waktu mulai itu di Singapura, di Malaysia ya. Wah, kalau kita Muslim kan sholat sehari 5 kali. Aku ke different masjid 5 kali sehari. Padahal, tapi iya jangan bilang orang. Tapi tujuan emang sholat ya sholat. Tapi tujuannya supaya kena masjid kan banyak orang. Jadi itu kesempatan untuk sebar brosur kayak flyernya. Bisa dibilang ini jadi harta duniawi seimbang sama hartanya
surgawi. Iya, Gitu. betul. Bener ya? Iya, bisa. Masalahnya paralel. Iya benar. Jadi itu mulai 3 bulan baru jadi peringkat diamond. Ya alhamdulillah itu waktu itu bonus berapa ya? Mungkin sekitar 8 juta ya. 8 jutaan ya. Waktu itu alhamdulillah bagus. Nah, ada satu lagi untuk naik ke peringkat kayak nih sekarang base camp kita yang seterusnya ya. Nah, aku gini sering jadi gimana ya? Jadi mungkin tersinggung ya. Tersinggungnya apa? Setiap kali pergi di kantor For Life dulu di Singapura. Nah, dulu kan ada foto-foto International Diamond. Dulu kan peringkat itu siapa yang udah naik peringkat kan ada foto-fotonya. Jadi setiap kali bawa prospek, nanti dia tanya, "Pak Nazrul, foto Pak Nazrul ada di sini?" Jadi cambuk, Pak. Iya benar. Jadi kayak aduh kita tersinggung kayak. Jadi di dalam itu kayak jadi motivasi. Wah, karena foto kakakku udah ada di situ, platinum waktu itu, gold waktu itu, Ibu Sherry, Pak Sadik, foto-foto mereka semua ada di situ, foto kita nggak ada. Jadi itu sebenarnya menjadi motivasi untuk aku kejar peringkat supaya foto aku ada di situ juga. Jadi setiap kali ketemu prospek, tidak lama lagi foto saya akan di situ, Pak. Itu memotivasi diri sendiri ya, Pak ya, pastinya. Nah, Mitra For Life di sini bahwa perlu diketahui semua yang dilakukan oleh Pak Nazrul itu tidak instan ya. Bisa diulang lagi, tidak instan karena butuh proses perjuangan. Akan tetapi kita pernah tahu bahwa Pak Nazrul dulunya juga seorang atletnya. Nah, penasaran kan Mitra For Life seperti apa sih dulunya dari atlet akhirnya terjun di dunia bisnis networking ini gitu. Nah, penasaran kan seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ayo. Nah, penasaran nih kita Masuk. datang Ada mall baru lagi nih, Pak. Wah, Apa ini? Tolong dijelaskan aja. Wah, wall ya. ini kayaknya mata uang di seluruh dunia nih, Pak. belum. Kalau satu dunia banyak ya. Oh iya betul. Ini kurang lebih atas 30 negara lah. Wah. Negara yang dikunjungi oleh Pak Nazrul. Iya, kunjungi. Iya. Wow, ini dikunjungi. Karena For Life juga, Pak? Iya. Pertama, negara-negara yang kita mau pergi itu ya pasti hasil daripada For Life. Iya. Aku kan nggak kerja. Jadi emang hasil 100% itu dari For Life. Dari For Life. Nah, yang kedua adalah sering For Life itu mengundang. Ambil kesempatan contoh di Korea, Jepang, di Thailand, Filipina, itu mereka sering sampai ke Mongolia, Rusia. Itu mereka sering undang. Jadi alhamdulillah lah. Jadi mereka pilih kita untuk mereka kalau ada convention waktu itu speech. Jadi dibiaya semua, biaya hotel, pesawat, semualah sambil sekalian liburan. Iya. Jadi tinggal pergi sana 2 jam ngomong-ngomong motivasi, libur. Jadi Pak Nazrul menikmati dari hasil For Life-nya. Alhamdulillah ini rezeki Tuhan mau berikan kepada kita sekeluarga. Jadi hanya kadang kita mau foto kan banyak. Betul. Jadi aku lagi mikir dulu kan foto, wah banyak nih ya foto-foto. Jadi kita hanya negara mana yang kita udah pergi, jadi tinggal ambil mata uang. Jadi mata uang udah negara ini udah pergi. Contoh Brunei nih, ini Mongolia nih di Amerika nih. Nah, ada yang aneh, itu Mongolia. Uangnya aneh-aneh kan. Kayak nih di India nih, Hong Kong. Tapi nggak ada yang ngalahin ini, Pak, besar, Pak. Oh iya ya. 5.000 rupiah. 5.000. Jadi kecil di sini. Jadi banyak. Jadi hanya baik tadi kan aku bilang juga kan Yan Mas. Dimana kalau sesuatu yang kita, ini juga untuk mitra kita ya, sering
mungkin kita belum ada apa-apa sekarang. Tapi aku sih sebenarnya daripada dulu, walaupun belum ada apa-apa, masih miskinin dulu, nggak ada duit, tapi kayak foto mobilnya udah ada, negara mana yang, iya artinya impiannya udah ada. Impiannya sudah ada. Udah taruh di situ. Jadi supaya setiap hari itu kita lihat. Karena apa yang kita lihat tiap hari, dia masuk ke sini, jadi emosi kita itu akan tergerak ya. Tergerak. Saya mau ya. Iya, saya mau dan tiba-tiba kita tahu sekarang kita ada jalan di mana di For Life ini, wah kalau kita usaha, kita jalan terus, ini peringkat makin naik, bonus kita makin naik, impian pasti tercapai kan. Jadi afirmasi kita. Iya, jadi dari situ kita. Iya. Yang dulunya jadi tidak apa-apa jadi apa-apa sekarang. Iya, ya. benar. Nah. Jadi kadang kalau kita reflect kembali 15 tahun ya. Aduh, perjalanan 15 tahun itu bukan gampang ya. Iya, maybe. Setiap nangis, nangis berdarah, nangis di jalanan, kayak kadang untuk give up itu ya sebenarnya down banget itu banyak kali, tiba-tiba grupnya hilang, grupnya jatuh, ya macam-macam lah terjadinya, yang mana bikin yang aneh-aneh kayak scam gitu, ada banyak. Tapi karena kita udah yakin, kita di dalam satu perusahaan, kendaraannya udah tepat, kita tahu, udah, ini kendaraan pasti bawa kita ke destinasi yang kita mau tuju. Tinggal kadang ada hambatan aja, mungkin traffic jam, macet, kadang mungkin jalannya lagi dibangun nih. Jadi kita udah tahu prosesnya, iya tetap sampai, hanya mungkin waktunya ditunda kayak gitu. Yang penting kita udah tahu si For Life produknya udah luar biasa, bonusnya saya 15, aku udah 15 tahun ya Mas. Iya, bukan kaleng-kaleng. Tadi udah tahu kan bonusnya. Tadi maksudnya belum ada sih satu perusahaan yang bisa bayar ya bonusnya segede For Life, belum ada ya Mas, nggak ada. Wah, nggak ada. Kita penasaran, ingin keliling-keliling rumahnya Pak Nazrul nih. Oh iya. Langsung saja. Nah, kita bisa lihat-lihat di sini ya Mbak ya. Galeri foto. Kan tadi kita bahas, dari tadi juga kita ngobrol, ujungnya kan sesuatu yang kita lihat itu kan menjadi satu dorongan, satu motivasi. Jadi doa. Ya, ini juga tips ya untuk para mitra For Life. Apa yang kita lihat itu jadi doa. Jadi contoh, nah aku jalan For Life itu kenapa? Ujungnya kan untuk keluarga. So, it has to be a big motivation factor. Jadi motivasinya harus kuat. Jadi taruh gambar anak, gambar keluarga. Jadi setiap kali contoh nih, udah capek kerja, kalau dulu sebelum online ya, capek kerja. Jadi waktu kita naik, kita akan ingat lagi kenapa kita jalan For Life. Why? Jadi why kita itu kan kuat. Jadi why? Ini untuk anak-anak, ini untuk anak cewek, untuk anak yang laki-laki, untuk istri. Nah itu kan, jadi setiap hari itu dia nggak keluar. Nah, aku juga sering ya, yang Mas kalau di webinar, kalau di waktu seminar, semua sering bilang, salah satu filosofi yang aku pegang sampai hari ini adalah, make sure the greatest pull in your life is the pull towards the future. Pastikan tarikan yang terkuat dalam hidup Anda adalah tarikan ke arah impian dan masa depan Anda. Ini medali-medali nih. Medalinya siapa nih Pak? Ini ada punya aku sendiri ya. Wow. Nah, kalau yang dari kecil, aku yang dari kecil itu di rumah mama. Ada yang udah dibuang juga, udah jadi harta lama. Kayak gini semua, si Eden sama Erin. Jadi ini bapaknya, ini anaknya. Nah, ini juga ada si Erin campur, ada punya aku dikit. Iron Man loh ini. Oh ya, kalau bener ya. Kalau peribahasa bilang buah jatuhnya nggak jauh dari pohonnya. Iya. Sama kayak bapaknya. Hanya dia nggak mau dia nggak main sepak bola, tapi mereka sekarang fokusnya banyak di renang. Swimming. Mereka banyak di renang. Jadi untuk sebenarnya renang itu supaya mereka belajar dari kecil untuk biasa, biar kalah, biar menang. Di situ dia belajar, develop. Betul. Sportivitasnya. Betul sekali. Suara apa nih Pak? Itu si Erin itu. Wah, main piano. Wah, bisa main piano juga. Iya. Penasaran itu.
Oh, ternyata soal dari sini. Wah. Iya. Halo. Ini namanya siapa, Pak? Erin. Halo Erin. Erin, say hi. Wah, malu tapi berbakat nih. Iya. Dan Mas nggak mau balet? Oh. Nah nih Pak Nazrul, kalau kita lihat bahwa anaknya ini memang sudah dididik ya dari kecil untuk bermain piano, olahraga, main piano sampai sekarang ini. Bagaimana Bapak mendidik anak-anak supaya memiliki waktu yang cukup juga bersama keluarga, Pak? Salah satu adalah ini kan impian kita. Ya, kena dari awal juga waktu jalan for life, nikah sama Kanadira, langsung sebelum punya anak ya. Sebenarnya kita udah ada impian bagaimana waktu kita ada anak, bagaimana kita mau ya. Ini kan gambaran sebenarnya. Jadi salah satu impian kita itu karena kita udah tahu ujungnya kita kerja kuat dulu untuk mendapatkan hari ini. Yaitu dapat kebebasan waktu ya. Betul sekali. Iya benar gak? Iya benar. Jadi sebenarnya kita korbankan daripada dulu itu untuk hari ini supaya kita lebih banyak waktu sama anak-anak. Jadi mereka bisa bilang, contoh kalau mereka nanya orang ataupun teman nanya, what is the proudest thing yang dia sangat bangga ibu dan ayahnya, contohnya mama papa mereka pernah bilang sih di sekolah dia bilang, I see my father every day. Sampai kalau istri kalau nanya, alah dia sampai muka kamu aja sampai nggak mau. Tapi ujungnya kita setiap aktivitas anak kita bisa lihat. Contoh kalau waktu ini mau mulai sekolah lagi kan nih. Nah, kalau sekolah daripada mereka kecil sampai sekarang nih, Erin udah mau masuk ya ini sekarang 8 tahun ya. 8 tahun. So for 8 years, 8 tahun itu contoh waktu dia ke sekolah setiap yang jemput dia sekolah aku, ya yang kalau ada aktivitas apa di sekolah ya kita. Kalau bisa ini bedanya apa? Kalau lihat contoh kebanyakan kalau ada aktivitas contoh sports day atau aktivitas di sekolah ya, kebanyakan itu semua ibu-ibu. Nah, yang laki-laki aku sendiri. Nah, ini dia. Benar, kena nggak kerja? Betul. Itulah enaknya ya, fleksibilitas waktu di Kerja di life. for life, cuma pakai celana pendek, bisa ketemu keluarga. Ya kan? Cuma modal suara aja, ketemu sama anak-anak dan Iya. istri juga setiap hari. Betul. Apalagi passionnya Pak Nazrul sendiri yaitu olahraga. Iya. Kita pengen- ngobrolin olahraga lagi yuk. Dan kita pengen udah penasaran. diajarin Pak olahraga. Apalagi kayaknya di bawah itu banyak banget olahraga lengkap semuanya udah kayak tempat gym. Betul. Iya, langsung aja di Pak Nazrul nih kita Kita pengen. ke bawah. Oke. Ayo. Halo Erin, kita ketemu lagi ya. Ternyata begini. Wah, asik banget nih kayaknya nih. Wah, keringetan banget nih Pak Nazrul. Nih hidup Kita harus sehat. contoh. Iya, contoh. Jadi Iya. life balance-nya ada ya. Untuk kita lagi tengah-tengah ya, contoh tadi contoh lah 10 pagi ada satu, Zoom-nya jam 2 satu lagi. Jadi nanti mungkin malam. Jadi di tengah-tengah itu sering saya gini, saya lari sebentar 1 jam, 1,5 jam. Di sini olahraganya virtual juga nih. Oh ya, semua virtual. Betul ya. Jadi dari rumah saja Pak Nazrul bisa jalan ya, jalan, lari seperti itu ya. Selain lari biasanya apa lagi Pak? Sepeda. Oh, sepeda. Jadi kalau sepeda ya. Oke. Nah. Oh, tadi ada di garasinya Nah, sepedanya. iya, Bisa Paling sepeda. jauh kemana nih Pak Nazrul sepeda? Wah, kalau Atau jauh berapa ya. kilometer? Sehari itu yang non-stop ya, pernah itu sampai 200-230 kilo. Iron Man. Pernah Iron Man. ikut Iron Man. Iron Man itu seperti triathlon. Oh. Sepeda, lari, berenang, semua jadi satu ya Mas. Jadi Kalau- satu. Kalau kita besoknya nggak bangun. Nggak bangun. Yang ini bener vida Pak. Nah, ini rahasianya nih apa nih biar Jadi kalau Oke. contoh kayak long ride atau long run ya, contoh kalau menu-menu ya. Jadi kalau kita di bisnis ada menu kita oke, hari ini untuk tim mana, trainingnya apa, presentasi ataupun gimana. Jadi untuk olahraga, saya juga adakan menu untuk diri saya. Artinya hari ini latihan apa? Oke, hari ini lari, besok renang, lusa
sepeda lagi. Jadi tidak lepas saya dari Rio Vida Six. Tidak lepas. Kenapa? Karena dia bukan aja dapat antioksidan, dia kan sebenarnya elektrolit yang sangat bagus. Menggantikan ion-ion tubuh. Benar. Jadi untuk kita supaya tidak kram, supaya olahraganya nyaman, kita lebih energetik ya. Itu Rio Vida Six ini luar biasa sekali. Jadi teman-teman yang belum coba harus coba. Nih, masih coba nih Rio Vida Six. Ini untuk menggantikan ion-ion tubuh ketika berolahraga dan setelah berolahraga. Jadi selama olahraga kita tetap terhidrasi. Ini banyak banget nih hewan-hewan yang unik-unik ya. Ini ada apa nih? Iguana atau apa nih? Terus ada laba-laba di sana. Nah, ini emang hobinya siapa nih? Pak Nazrul atau istrinya nih? Hobi siapa? Kita memang suka binatang ya dari awal-awal gitu. Jadi awalnya kita nggak mau ada kucing karena di Singapura udah ada kucing dulu kan. Jadi kita mau switch dengan binatang yang eksotik gitu. Eksotik. Nah, kalau ini hewan apa nih? Kalau ini bearded dragon. Boleh saya lihat nih? Wah. Bisa. Ini namanya bearded dragon. Ini jinak ya? Jinak, Tidak. lucu banget. Lucu ya? Iya, tar. Manja. Nah, boleh saya pegang ya? Bisa. Wah. Ini belum daftar. Kita mau ngomong-ngomong tentang networknya Pak Nazrul nih banyak banget ya. Saya ngeliat tuh banyak dunia artis-artis juga terkenal. Nah, ini awal mulanya tuh gimana? Bisa banyak. Apalagi Pak Nazrul orang Singapura ke Indonesia. Terus teman-temannya saya ngeliat banyak sekali nih artis-artis terkenal. Masuk ke dunia selebriti. Betul. Mungkin sebentar lagi akan jadi selebriti. Iya. Jadi ada beberapa. Contoh kalau yang agak akrab juga, contoh kayak Ibnu Jamil. Karena dia emang teman, dia kan emang di Bintaro. Jadi teman lari, sepak bola. Jadi karena dari situ kita mulai olahraga itu jadi akrab. Mereka dikenalin juga nggak sama Forlasi? Nah, Kalian kan pernah lihat waktu masuk. Oh ya, pernah diajak Zoom juga waktu itu. Ada Ibnu Jamil, ada Nindi juga waktu itu. Jadi Yan Mas gini, setiap orang yang kita kenal rugi banget kalau kita nggak coba untuk memprospek mereka. Jadi contohnya begini, kalau kita diberi peluang nih, wah ada peluang nih untuk kenal. Tapi hanya ini juga nasihat sih untuk si mitra-mitra Falive kita. Jangan tiba-tiba ketemu si artis, nah Bu, ini TM-nya apa nih? Jangan begitu, ya jangan. Pelan-pelan. Jadi produk kita jadi murah, benar nggak? Produk kita jadi murah, apalagi ya? Contoh kayak kita jadi hard selling gitu. Hard selling. Dia harus pinter. Ada orang-orang kita masuk ya bisnisnya, ada kita masuk mungkin hal-hal kesehatan, nutrisi mungkin itu kan keahlian saya. Ya mungkin kita analyze. Jadi ada ini mungkin orangnya butuh banyak waktu nih. Nah ini aku belajar nih sebenarnya ya Mas. Aku belajar sebenarnya daripada buku Think and Grow Rich. Itu satu buku sebenarnya yang harus dibaca oleh semua mitra Forlife karena dia buku yang sangat penting untuk kita tahu. Intinya aku nggak mau kasih tahu hanya satu. Jadi dalam buku tersebut ada juga diceritakan tentang Steven Spielberg. You know nggak? Tahu nggak ceritanya? Sutradara. Hollywood. Jadi terkenal kan, banyak film-filmnya semua udah terkenal. Kita udah nonton lah sekarang. Jadi ceritanya singkat begini. Si Steven Spielberg nih dulunya tidak terkenal. Dia juga bukan qualified director ataupun producer. Itu dulu enggak. Jadi ceritanya adalah dia punya cita-cita, punya impian untuk menjadi sutradara. Ya, tapi nggak qualified kan? Betul. Jadi apa yang dia dapat pikirkan waktu itu adalah untuk dia mencari cara bagaimana bisa masuk ke Hollywood. Nah, jadi untuk dulu ya, ini zaman dulu ya, Hollywood kan besar. Jadi untuk masuk dia bisa sebenarnya kalau beli tiket kereta. Jadi dia ada kereta kayak tour gitu masuk di Hollywood. Jadi untuk beli tiket itu juga dia nggak ada duit sebenarnya. Jadi dia jual botol-botol kosong, koran-koran yang lama, itu dijual, dan duit itu
apa yang dia buat adalah dia kumpul, dia beli setiap hari itu tiket untuk kereta itu masuk ke Hollywood. Jadi udah kerja masuk. Jadi masuk dan dia sengaja apa yang dia lakukan adalah dia sengaja di tengah-tengah Hollywood itu dia berhenti. Dia berhenti dia turun. Berhenti dia turun. Berhenti dia turun, dia jalan. Kenapa? Dia jalan keluar, sengaja dia jalan keluar untuk sebenarnya memamerkan dirinya. Seolah-olah ya kepada si satpam security ini yang dia itu kerja di Hollywood. Jadi keluar, waktu keluar dia gini. Ya, good evening, ya good night, I see you tomorrow. Mencoba ramah. Ramah. Jadi setiap kali mencoba ramah, I see you tomorrow. Padahal dia nggak kerja di situ. Besok dia lakukan lagi. Besok dia lakukan. Jadi kenal. Baik. Setiap kali sampai satu saat dia apa yang dia bawa adalah dia dapat tahu ada satu kayak kantor yang kosong lah di situ ya di Hollywood. Nah, nggak ada orang pakai, jadi dia bikin kantornya sendiri di situ. Dia pakai papan tanda, nulis di situ ya, director Steven Spielberg, arrow, nah masuk nih. Ada tanda panahnya. Iya. Ada arah petunjuk. Arah petunjuk kayak gitu, udah masuk nih. Padahal belum jadi director kan, belum jadi sutradara masuk. Jadi, nah kebetulan waktu itu singkat cerita ada open mereka menawarkan siapa mau jadi sutradara untuk film. Aku lupa sih film yang pertama. Jadi nggak ada orang mau ambil, jadi dia ambil. Dia ambil kesempatan bukan untuk jadi box office, nggak, tapi supaya kesempatan orang kenal dia. Nah, udah kenal. Langsung kedua lagi ada produser yang mau mengeluarkan movie yang nama Jaws. Jaws, iya ya. Ingat nggak yang itu ikan hiu? Iya. Dia ambil, orang semua nggak ambil. Waktu dia ambil yang itu filmnya kedua kalau nggak salah, langsung box office. Iya. Dari situ baru orang kenal. Dan rahasia dia itu terbongkar. Bukan dia sendiri yang bongkar kan, setelah udah berapa film yang jadi box office baru ternyata dia bukan sutradara asli situ sebenarnya. Tapi kalau udah sukses, siapapun orang tutup mata. Nah, kembali cerita tadi menjadi inspirasi buat aku, Yan Mas Feby. Baik, di Bintaro orang nggak kenal. Baik, Yan Mas kenal si Pak Nazrul seorang gol. Iya kenal. Mungkin si Feby kenal. Iya kenal. Kita di kantor Volleyball kenal. Orang Bintaro nggak kenal siapa itu gol platinum juga. Apa ya platinum? Dia nggak tahu, benar nggak? Jadi bagaimana sekarang ini produk bakal masuk ke rumah mereka? Bagaimana mereka mungkin bisa jadi member ataupun leader kita. Nah, jadi aku kan sering lari. Wah, olahraganya bagus nih kalau kita ada aktivitas lari. Jadi waktu lari, jangan lari yang artinya lari. Jadi setiap kali kalau ada ibu contoh, lagi jalan juga, Bu, Assalamualaikum, apa kabar Bu? Jadi dia lihat, siapa ya nih? Besok dia lihat lagi. Bu, pagi, apa kabar Bu? Kayak gitu ya. Nggak tahu lagi kan? Jadi akhirnya orang nyadar siapa nih ya. Benar, siapa kan tiap pagi. Nah, itu ujungnya menguntungkan. Kenapa? Karena kita udah mengenalkan establish diri kita. Kayak Steven Spielberg tadi, udah kesempatannya kapan? Nih, ada dua. Yang contohnya, satu waktu itu sebenarnya ada si Pak RT datang. Gimana Pak, kondisi semua di sini bagus ya? Dia nanya gitu. Jadi ada satu kesempatan. Saya bilang sama Pak RT, ini kasihan banget ya. Kalau di sini ada tamannya bagus tempat. Ibu-ibu agak yang udah pensiun. Aku bilang ya, olahraga ya. Tapi nggak ada ya kayak orang yang kayak ada aktivitas olahraga gitu. Hanya jadikan topik gitu. Jadi dia bilang, Bapak orang fitness, padahal bukan. Maksudnya kita emang nutrisi, tapi kalau fitness emang dulu kan kita atlet. Jadi udah basic emang tahu. Bisa Pak kalau Bapak mau, bisa Pak, nggak apa-apa, gratis aja. Kumpulkan mungkin weekend Pak, mungkin saya bisa bantu nih orang-orang yang tuh. Wah bagus tuh Pak, ide bagus. Langsung dia panggil, udah mulain acara pertama nih, minggu pertama ada 6-7 orang datang. Jadi ibu-ibu, terima kasih. Senam. Jadi kita senam. Langsung minggu ke depan, kayak kita kan MLM kan. Bu, nanti jangan lupa ngajak orang. Kita nggak jual apa-apa. Wih, rame kena. Teman-teman riset dibawa lagi. Wah, udah 10 orang, 15 orang. Wah, makin rame kan. Itu semua masih satu komplek, Pak. Iya, satu komplek ibu-ibu. Jadi mereka udah kayak, wah, enak kan gitu. Nah, di situ kita mulai establish lagi. Establish. Nggak mungkin kan kita bilang, Yan Mas, Bu,
aku ini Gol. Ibu tahu nggak Gol? Nggak bisa kan? Orang nggak tahu siapa dia, Bu. Gitu. Tukang emas. Jadi di mana keahlian kita di mana? Oh, skill kita kan di bagian nutrisi. Jadi kan banyak contoh ibu-ibu ini mengeluh. Pak Nazrul, saya gini olahraga ini nggak bisa, sakit lutut saya. Oh, Bu. Ibu, nah langsung kita show concern kita kan. Cari peluang. Cari peluang. Tapi jangan pikir kita emang benar mau tolong ya. Betul. Pikir duit jualan. Enggak. Jadi ujungnya kita mau contoh sampaikan, oh Bu, oh Ibu sakit lutut udah berapa lama? Mungkin Ibu coba makan ini Bu. Ibu tukar makan ini jaga. Wah, langsung minggu depan, ya Pak Nazrul, saya udah coba saranan Pak Nazrul. Wih, bagus ya, gini-gini ya. Nah, dari situ baru Bu, ini, yang ini kita nasihat lagi. Nah, kebetulan ada satu ibu tuh bilang, kalau gini bagus nih nasihat Pak Nazrul, kita ngumpul aja di rumah Pak Nazrul. Biar lebih dapat ilmunya. Aku bilang, ini waktu yang aku nanti-nantikan nih. Kesempatan. Dia datang, jadi semua ngumpul. Mau hari apa, Pak? Bapak, hari apa, Pak? Yang bisa, mungkin nggak hari kerja. Hari kerja nggak apa-apa, saya nggak kerja. Jadi, kapanpun. Iya, hari kerja jam 9 pagi mereka datang. Wah, semua 7 orang datang, ibu-ibu gitu ya. Nah, ada satu bapak, ibu-ibu yang lain datang. Nah, kita cerita. Jadi, Bu, Pak, resep makan sehat gimana? Jadi kita ajar mereka juicing. Juicing, waktu juicing segala macam. Nah, aku masuk apa? Masuk si Protein, masuk si Nutrastat segala macam. Jadi gini. Lagi. Nah, kita minum dulu. Rio Vida Stick kasih masuk semua. Wah, ini enak banget. Itu suplemennya. Itu powder apa itu? Powdernya ini. Nah, dari keluar kita nggak hard selling kan? Oh, Ibu kalau mau ini nggak ada di pasaran luar, Bu. Ngomongnya gitu. Ini hanya di perusahaan saya. Oh, jadi kalau saya mau dapat gini sama kayak Pak Nazrul gimana? Langsung. Nah, di situ baru tutup closing. Jadi cerita 7 orang datang, 7 orang jadi member. Wow. Tapi belum selesai, Yan Mas. Dikit aja. Dari 7 member itu, kena kita cerita. Kan dia udah makan kan enak. 1-2 minggu, ujungnya kita datangin mereka. Gimana Bu? Oh ya bagus gini. Langsung baru cerita. Jangan tiba-tiba langsung awal masuk bisnisnya. Ya kita lihat orang kan, orang. Oke nanti. Langsung setelah 2 minggu, Bu, Ibu udah mau pesan yang kedua. Ibu nggak mau produknya gratis. Produk gratis? Dia gimana gitu, caranya? Gitu. Nah, Ibu ada waktu nggak? Bu, kalau saya ajar Ibu, saya bantu Ibu. Ibu mau nggak kalau uang jajan 20 juta tiap bulan? 20 juta uang jajan? Banyak tuh. Gimana caranya? Di situ baru kita masuk bisnisnya. Ini follow up-nya. Yes, daripada 7 orang, rumah saya ngumpul ini, ibu-ibu arisan 100 orang, Yan Mas. Wah, 100 orang luar biasa. Mbak Desi bisa tanya aja, Mbak Desi datang produk habis semua. Apakah benar nih Mbak Desi? Benar ya Mbak Desi ya, iya. Jadi kalau di sini kita belajar bahwa jangan menyia-nyiakan suatu kesempatan, ya. Waktu dan juga lingkungan yang ada gitu. Dan saya ngelihat di sini bahwa Pak Nazrul dan Ibu Nadira memberikan suatu halnya teladan juga bagi orang-orang. Jadi contoh buat di lingkungannya sendiri. Jadi contoh dan juga menjadi ramah. Karena budaya Indonesia itu suka yang ramah, benar? Apalagi ini Pak Nazrul dan Bu Nadira orang Singapura, tinggal di Indonesia sekarang, dan di Indonesia tuh suka orang. Dan mereka juga kompak, jadi saling membantu. Nah, kita juga bisa tes kekompakan mereka di game selanjutnya. Nah, penasaran kan? Kita tuh punya games untuk Pak Nazrul dan Bu Nadira. Ini games apakah kalian pasangan yang serasi atau tidak gitu? Tahu nggak? Serasi nggak? Kompak atau tidak? Saling mengenal. Dan kita juga pengen tahu nih olahraga apa bersama anak-anaknya di luar kita nih. Kita lihat keluarganya kalau menghabiskan waktu seperti apa di rumahnya. Yuk. Yang ada di rumah, sekarang kita ada di sini nih. Kita mau bikin games buat Pak Nazrul sama Bu Nazira. Dan kita sudah ada di kolam renang nih. Nyaman. Ini
rasanya saya mau kemah di sini. Oh, iya. Kemah kita Nah, nyantai. nama gamesnya ini adalah aku atau kamu ya, Mas. Aku atau kamu tuh pakai Iya. apa gamesnya? Tujuannya untuk melihat seberapa Jangan macam-macam ya pertanyaan. seberapa dekat dan seberapa kompak sebenarnya Pak Nazrul dan Bu Najla saling mengenal. Wah, ini mitra-mitra pola semua tahu nih, pada tahu jadi. Kita live nanti kayak gimana nih? Oke, sip. Oke, siap-siap dengan pertanyaan pertama ya Pak. Nanti jadi pertanyaannya ketika saya sebut, langsung jawab secara spontan. Tunjuk siapa? Tunjuk ya. Tunjuk atau tunjuk diri sendiri? Jadi nggak perlu pakai mulut ya? Nggak Nggak usah. langsung, tunjuk Aku aja. atau kamu? Oh, iya, gitu. gini ya. Oke. Ya. Pertanyaan pertama, siap-siap. Oke. Aduh. Siapa yang paling banyak makan? Dia. Nah, kelihatan. Soalnya atlet, butuh makan banyak. Tapi badannya segini-gini aja. Iya. Berapa kalori pas sehari? Jadi kalau makan, contoh kalau makan 2000 kalori, bakarnya 3000 kalori. Wah. Iya, Suplemennya benar. makan nggak, Pak? Apanya? Suplemennya makan nggak? Semua makan, sudah Oke. pasti. Iya. Wah. Pertanyaan kedua ya, Mas. Siapa yang paling banyak belanja? Nah, ketahuan nih, ibunya nih. Karena kan lagi pandemi, Bu. Nah, Iya. nah ini belanjanya belanja lewat mana jadinya dong? Shopee, Tokopedia. Aduh, banyak dia Belanja semua. Online semua. Shopping. Belanja online dan Tiba-tiba belanja TikTok, follow juga. iya. Iya, Belanja semua. follow juga. Online. Online semua. Lewat My Shop. Iya, ya kan, lewat My Shop lebih menguntungkan juga. Iya. Menguntungkan. Iya. Kalaupun disebar ke member-member baru atau yang berprospek, itu nanti yang mitra-mitra baru ini bisa dapat diskon 25% ya. Nah, jangan sampai ketinggalan tuh Betul. belanjanya di My Shop. Iya. Yang berikutnya nih, Mbak Feby. Siapa yang suka marah-marah? Dia. Iya. Pengen tahu nih sebenarnya alasannya biasanya marah-marahnya karena apa? Gini, contoh aku lagi nge-zoom nih. Berisik di belakang semua. Jangan ganggu. Ini lagi nge-zoom, lagi fokus, lagi presentasi. Pokoknya jangan ganggu. Gitu lah. Tapi biasanya kalau nge-zoom nih suaranya Pak Nazrul gimana, Bu? Satu TPB ya. Wah, satu komplek. Santoro Bintaro ini udah ketahuan ya. Waduh. Sebenarnya prospeknya ke tetangga sih, Bu. Iya, biar dengar semua. Oke. Selanjutnya. Siapa yang paling cemburuan? Oh, nggak ada yang cemburu, nggak ada yang sayang Gak ada. kayaknya, Mas. Oh, berarti Nggak ada. mereka saling percaya. Yeay. Mereka satu sama lain saling percaya. Gimana mau cemburuan? Tiap hari ada di rumah. Nah, ini Ya. dia. Kalau keluar rumah curiga. Sampai Jadi- capek lihat mukanya di rumah. Yan Mas, ini masalahnya untuk mitra-mitra For Life, ya jalan For Life. Masalahnya kena 24 jam nggak kerja jalan For Life. Jadi 24 jam lihat Lihat istri. dia. Nah, mau selingkuh juga susah. Susah. Tapi enak dong. 24 jam selalu ketemu keluarga. Iya. Jadi sayang-sayangannya bisa 24 jam juga setiap hari, benar? Kalau siang hari anak Iya. renang, malam hari ya. Iya. Pakai ini jangan lupa. Nah, nanti Iya, kita benar. tanyakan produk favorit itu apa. Oh, mau nanya sekarang nih? Nanti. Nggak Nah, sabar nih, nggak sabar mau Pertanyaan cerita berikutnya. tuh. Siapa yang paling giat olahraga? Dia. Kalau Nah. lihat dari Instagramnya dua-duanya sekolah. Iya, Iya. tapi kalau lebih ya. Iya, oke. Itu dia. Gila olahraga. Ngomong-ngomong olahraga apa nih yang paling suka? Favoritnya apa, Pak? Kalau dulu kan emang atlet, dulu paling suka emang sepak bola sampai sekarang juga. Tapi karena udah cedera dan udah pensiun ya, jadi banyak sekarang lari, renang, ya sepeda, dan juga nggak gym kan tutup banyak. Betul. Jadi kita ujungnya kalau gym tutup kita beli barang gym itu bawa masuk rumah. Nah, jadi tempat gym di rumah. Betul, Ujungnya gitu. Iya. Nah, kalau istri biasa olahraga juga apa? Kalau Dari aku Bunda. suka lari. Oh, suka lari. Iya, lari dari kenyataan. Sepeda. Atau bersih-bersih rumah juga olahraga, bener ya, Bu ya? Oh, kalau bersih rumah ini dong. Aku masak lah, aku masak. Iya, dia suka masak. ya. Hmm. Oke. Oke, pertanyaan terakhir nih. Siapa yang paling rajin mengkonsumsi produk For Life? Kita. Iya, dua-duanya. Dua-duanya atau kita juga gitu. Iya. Semuanya suka For Life dan kita harus mengkonsumsi setiap harus harinya. Nah, Iya. ngomong-ngomong soal produk For Life nih, Mm-mm. produk favorit keluarga untuk produk For Life nih apa nih, Pak Nazrul dan Bu Nadira? Kalau kita semua advance itu harus. Advance Kalau ya? trifector ya, ini Trifector ya. si trifector itu emang
setiap hari. Setiap Ya, hari. walaupun kita nggak sakit tetap Iya, minum ya, tiap kan hari yang konsumsi. obat. Betul. Iya, ini jujur kalau anak-anak itu makan kayak kacang. Makan kayak kacang. Iya, sembunyikan. Mereka kayak dia tiba-tiba ambil kayak enggak. Ya, untungnya kan dapat gratis, kan bonusnya oke, bonus alhamdulillah. royalty program. Iya, makanya mereka itu contohnya kalau yang chewable aja 3 hari bisa habis semua. Lagi-lagi yang ini bahaya. Beli, paling bahaya nih beli nih. Wah, jus ya. Ih, bahaya. Favorite. Habis bahaya. Jadi anak-anak suka sama jusnya, chewable dan juga ada TF3. Iya, tapi kalau tiap hari contoh mereka lebih ke Trifactor. Kalau aku sih emang TF Plus. TF Plus ya. TF Plus. TF Plus ya. Aku emang suka TF Plus. Dan Jadi itu yang basic ya. Dan Iya. untuk pendukung olahraganya biasanya mengkonsumsi apa nih? Pak Nah, Nazrul? kalau kita emang sangat penting ya untuk konsumsi protein. Dan untungnya kita di For Life, kita mempunyai protein, hydrolyzed protein yang sangat bagus, top banget. Ya, atlet ataupun non-atlet itu semuanya tua atau muda bisa pakai ProTF. Jadi aku itu yang untuk maintain, walaupun udah tua Mbak, ya, iya udah tua, tapi karena kita mau tetap badannya seperti Cristiano Ronaldo, ya, jadi mau gitu. Nah, ProTF ini jadi Proteas. Wah, jadi ya andalan. setiap hari itu emang ini ProTF setelah olahraga. Nah, ini dia juga sama. Ini Proteas yang rasa coklat ini yang baru ya Mbak Vicky? Iya, benar. Iya, baru di bulan Juli itu. Dan ini emang bagus banget asupan protein yang dapat dimiliki oleh Mitra For Life untuk keseimbangan berolahraga juga. Iya, benar. Jadi kalau kalau aku ProTF ya, dan anak-anak juga kan mereka hampir setiap hari olahraga. Mereka juga lari, mereka juga sepeda, dia ikut papanya ya. Jadi mereka juga kayak renang, emang latihan renang itu seminggu sampai 3-4 kali kan. Jadi mereka itu setiap hari, nah kita bikin Nutrastat untuk mereka. Oh, Nutrastat juga. Nutrastat, iya jujur Nutrastat, dan mereka juga kalau ProTF dicampur ya sama ada blending smoothie kayak smoothie, wah suka banget Suka mereka. banget ya. Jadi yang kita breakfast ya. Iya, Sarapan untuk breakfast. pagi. Iya. Jadi jangan kita ingat, wah kita nggak sakit, tapi kita nggak perlu ya protein-protein kayak gini. Dia penting, sangat penting, karena daripada makanan kita, mungkin kita kalau makan yang mungkin teman-teman Mitra For Life kita makan sehari ya 2 kali, 3 kali, ataupun yang 4 kali. Tapi nggak mungkin kan kita bisa asupan makan kita protein pasti nggak cukup, vitamin mineral pasti nggak cukup semua. Jadi apa yang ada di For Life sebenarnya untuk mencukupkan apa yang badan kita butuhkan. For Life, untuk hidup. For Life. Untuk hidup, ya benar. Hidup. Di situ. Nah, favorite pasangan ya. Ini pasangan as a couple. Kalau tadi kan favorite yang diminum pas lagi anak bertidur. betul, karena tadi kan bilangnya olahraga. Nah, sekarang beda lagi nih. Apa nih, Pak Nazrul? Iya, kalau contoh ya, banyak yang udah tahu ya. Udah tahu kalau TF Plus ya untuk ataupun TF3 itu kan mendukung sistem imun, mendidik sistem imun. Nah, jadi tadi kita udah bahas dikit tentang ProTF. Juga dalam webinar aku kan banyak aku bahas tentang protein. Baik, tapi ini banyak orang yang masih nggak tahu sebenarnya fungsinya apa. Nah, apa itu? Ini TF Renuvo. Nah, Renuvo. Namanya aja ya renew, artinya untuk kalau di For Life itu waktu dia launch ya tahun 2014 nggak salah, iya 14 ya. Iya, itu dia kan tagline-nya itu Feel 22. Menurut Yanmas sama Mbak Feby, Feel 22 kalau waktu umur kalian 22 tahun bisa lakuin apa waktu 22 tahun? Bisa semuanya, Pak. Bisa semuanya. Kalau iya, semua bisa kan? Ya bisa. Jadi kalau umur udah 40, udah mulai 50, 60. Lari sakit pinggang. Iya, enak nggak kalau contoh umur 40 atau umur 50 tapi bisa melakukan hal-hal yang umur 22 tahun bisa lakukan. Nah, siapa yang masih yang umurnya mau jadi 22? Iya. Jadi kalau artinya orang bilang, wah Pak Nazrul awet muda, rahasianya pertama Renuvo, benar. Karena baik, ini testimoni kita sendiri ya. Ini cerita ya. Jadi testimoni pertama, anti-aging emang dia ingredient anti-agingnya luar biasa. Ya daripada For Life emang untuk awet muda. Yang kedua adalah recovery. Jadi aku rekomendasi untuk teman-teman olahraga aku, nah mereka kan contoh udah maraton, udah half marathon ataupun sepeda 200 kilo, wah besok nggak bisa bangun atau lama kan untuk recovery.
Renovo salah satu bagus untuk recovery. Jadi kenapa? Karena organ-organ kita itu perlu rehat. Dan dia rehat itu waktu tidur. Jadi contoh kalau waktu tidur dia nggak dapat asupan yang cukup untuk dia recovery, gimana? Nah, Renovo itu melengkapi. Nah, jadi untuk apa? Contoh organ kita seperti hati kita, liver kita, kidney kita, semua yang lain. Dia bantu untuk recover. Pertama, kedua, untuk apa? Supaya kalau badan kita ini dulunya ya sering tidur nggak cukup, ya sering dulu capek terlalu banyak kerjanya. Jadi dia ada kayak kamu nih utang aku nih 2 jam. Kemarin utang lagi 2 jam rehat. Dan Renovo nih memperbetulkan semua proses. Mendukung ya. Satu lagi, ketiga adalah Feel 22. Artinya, waktu kita dulu suami istri umur 20 tahun, beda nggak aktivitasnya? Beda. Kalau mau lihat, ya aktivitasnya meningkat kembali sehari 3 kali. Coba Renovo. Nah, Kalau Ibu Mitra di rumah, ya itu. tapi benar. Jadi maksudnya 2 hingga 4 kapsul bukan aja laki-laki, tapi yang istrinya. Jadi yang belum punya istri cepat-cepat nikah. Ya, supaya bisa coba keberkesanan efektifnya Renovo. wah luar biasa. Tepuk tangan. Besok kawin. Besok semua kawin nikah. Perlu kita disclaimer juga ya bahwa produk-produk For Life itu bukan untuk menyembuhkan atau mengobati atau untuk melihat bahwa ini bisa virus-virus atau segala macam bisa hilang, bukan seperti itu. Akan tetapi ini mendukung kesehatan. Iya, mendukung. Sistem imun kita, Betul. mensupport sistem badan kita. Jadi yang belum beli produk For Life langsung saja beli secara online bisa. Atau langsung customer service kita. Nah, Yan Mas, nggak terasa nih kita ternyata di sini udah berapa lama? Wah, udah hampir malam. Rasanya saya mau nginep aja di sini. Ayo, sampai mulai gelap. Ya bisa ada kamar Ada ya, kamar. Kita mau Tadi Yan Mas bilangnya begini, enak nih Mbak camping di sini. Iya, kayaknya enak banget nih camping sini. Kita mengucapkan terima kasih banyak nih buat Pak Sama-sama. Nazro dan Bu Nadira. Kita sudah jalan-jalan room tour ke ruangannya. Lihat prestasinya. Betul, dan Lihat hiburan dari Erin sama Eden main piano tadi Erin. dan kita dikasih tips-tips yang banyak tentang olahraga bersama Pak Nazro. Olahraga, tentang hidup, tentang how we struggle and how we conquered our challenge gitu. Jadi semuanya kita udah belajar tentang kehidupan Pak Nazro dan Bu Nadira. Nah, dari Terima situ kita kasih juga. banyak sekali belajar mengenai hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa kita harus tetap berjuang dan juga tekun untuk menjalankan suatu bisnis yang kita jalankan. Mungkin dari Pak Nazro atau Bu Nadira ada hal-hal pesan yang ingin disampaikan sebelum Ibu dulu. Nah, iya dia nggak apa-apa. Dia sering kan, aku kan tiap hari ngobrol, tiap hari ngomong. Jadi dia dulu mungkin sedikit. Oh iya, pasangan harmonis biar ini. Iya, biar mitra-mitra For Life juga tahu. Mungkin ada nasihat yang bagus untuk mereka kan, supaya mereka dapat termotivasi untuk mengejar impian. Silakan dulu. Oke, pertama terima kasih kerana sudi datang ke rumah kita. Ya, dan kedua jangan lupa konsumsi produk Transfer Factor For Life kita ini. Yes, Nazrul. Udah itu aja. Kalau aku nggak mau join kalau gini prospek. Udah, canda. Tapi yang terakhir gini aja. Semoga video klip ini sebenarnya ujungnya bukan untuk kita membangga-banggakan ya teman-teman mitra For Life. Ujungnya aku juga dulu daripada orang yang susah. Hanya yang buat kita terdorong sampai hari ini untuk terus kerja kuat sampai hari ini ya adalah karena satu, yaitu impian. Jadi jangan pernah kita melupakan impian kita, jangan pernah kita putus asa dengan impian kita. Semua manusia itu memiliki memiliki hak untuk berimpian. Jadi kita sudah ada kendaraan yang namanya For Life, yang Bapak Ibu teman-teman udah tahu sebenarnya For Life ini bisa membawa kita kepada impian. Dan pasti ada tantangan, ada sedikit kesusahan, mungkin itu ini. Tapi itu hanya kita harus tahu, it's just for a while. Jadi arti untuk sementara aja. Yang kita tahu kemuncak impian kita ataupun platinum elite itu emang akan ada orang mungkin 10 tahun, ada orang 7 tahun, ada orang 15 tahun. Waktu itu udah jangan peduli, tapi yang penting di kepala kita ini tiap hari jangan pernah lupa tentang impian. Karena sewaktu kita tidak lupa kepada impian kita,
badan kita ini semuanya akan terdorong ke arah impian tadi. Jadi aktivitas kita tiap hari, orang yang kita ketemu, siapa yang kita nge-zoom, siapa yang kita telepon, apa yang kita posting, ucapan kita dalam doa kita ataupun dalam sholat kita, semuanya akan terdorong ke arah itu. Kebaikan kan? Jadi kita nggak rugi sebenarnya. Jadi untuk teman-teman nasihat, aku sebenarnya itu satu, jangan pernah lupa kepada impian, jangan pernah putus asa. Dan tadi seperti tadi mungkin dalam kita ngobrolan kita ya, aku bilang apa tadi? Make sure the greatest pull in your life is the pull towards the future and your dreams. Pastikan tarikan yang terkuat dalam hidup Anda adalah tarikan ke arah impian dan masa depan Anda. Jadi pastikan setiap hari itu kita kejar terus impian kita. Pastikan. Wow, luar biasa. Oh, mungkin saya punya pertanyaan lagi. Mungkin impian terbesar apa yang Pak Nazrul sama Bu Nadira ingin capai, yang mungkin sampai saat ini belum tercapai? Mungkin biar mitra Forex di rumah tahu. Aku punya satu ya. Mungkin dulu jadi lucu-lucuan ya. Apa? Wah. Kayaknya dalam nih. Kayak baru terharu. Gak apa-apa. Supaya orang-orang jadi lebih tahu sebenarnya sejujurnya dari hati Pak Nazrul. Sebenarnya impian terbesar apa? Karena saya lihat sini Pak Nazrul udah bersyukur sekali. Udah diberikan keluarga yang sangat luar biasa, tempat tinggal yang sangat luar biasa. Mungkin ada impian yang terbesar yang mungkin sampai saat ini masih ganjalan Bapak sama Ibu Nadira. Boleh sih? Sebenarnya banyak ya. Tapi banyak orang nanya juga ya, ini sebelum aku ceritakan dikit. Banyak orang nanya, Bapak jalan Forex ini untuk cari kaya? Enggak. Memang awal dulu kita dalam proses kan, bukan cari kaya. Aku bilang aku cari bahagia. Jadi untuk cari bahagia kita belajar dalam proses. Sewaktu kita dapat keberkahan, bahagia akan datang, kaya akan datang. Jadi keberkahan itu gimana? Jadi itu yang kita belajar, bukan cari kayanya. Contohnya hard skill-nya, cara prospek, cara presentasi. Ini semua gampang teman-teman, gampang banget. Soft skill-nya juga gampang. Kadang kita udah jalan hard skill-nya, kita udah jalan soft skill-nya. Kadang di mana ya kurangnya, kok impian belum capai lagi, kok peringkat belum naik lagi. Kadang kita harus sebenarnya memperkuatkan lagi God skill namanya. Ya, dia ada hard skill, soft skill, dan juga God skill. Kadang kita udah yang terbaik. Ini saya teman saya juga yang ngajar. Contoh kayak Pak Agung Gol, itu dia mengajar saya. Ibu Ratu, Pak Kurnia, yang akrab dengan kita juga, dia yang ngajar. Jadi kita ujungnya, apa lagi ya? Nah, God skill-nya banyakkan sedekah, banyak lebih tolong orang, banyak maafkan semua orang, baik sama semua orang, baik sama langit dengan bumi, semuanya baik. Keberkahan akan datang, kebahagiaan akan datang, kaya akan kejar kamu. Kita nggak tahu kayak gini, wah naik terus, volume naik terus. Kadang dari arah di mana kita nggak tahu. Jadi kembali kepada pertanyaan Yan Mas, mau apa sebenarnya? Salah satunya yang aku mau lihat adalah sekarang kan Gili, alhamdulillah ya, setelah 10, 11, 15 tahun ini kan kita dapat keberkahan, kita dapat kebahagiaan nih. Yang aku mau lihat, sangat mau lihat itu downline ataupun mitra-mitra for life kita juga kehidupannya bukan saja seperti kita, tapi lebih baik dari itu. Dan kadang kita lihat seperti itu kayak, aduh, kadang kita doa dalam hati ini, kita nggak perlu sebut ya siapa, kapan ya orang ini bisa sukses kayak kita ataupun lebih bagus dari kita. Jadi setiap kali kita dorong mereka, kita doakan mereka. Jangan lupa untuk setiap malam itu maafkan semua orang, doakan untuk mereka sukses. Tidak ada ruginya, walaupun mungkin bukan downline kita. Atau tidak terlalu kenal. Enggak, doakan untuk semua. Iya. Kalau semuanya omset more life semua naik, kita pasti naik. Udah jangan pernah kayak aduh, kalau dia sukses nanti aku gimana ya, gua gimana? Enggak. Situ. Dan contoh ada banyak lagi. Contohnya aku sangat beruntung ya. Ini beruntung Tuhan udah kasih kita rezeki di sini di For Life. Kenalkan kita 15 tahun yang lalu adalah kita udah tahu nih anak-anak kita kalau contohnya besok aku meninggal nih, tinggalkan. Aku bukan tinggalkan hanya anak ya. Maksudnya kita udah tahu passive income-nya For Life berikan untuk dia. Mungkin kalau aku pergi dulu, untuk anak-anak udah ada. Jadi kita harus tahu tujuan orang buat For Life ini, lagi untuk yang mungkin yang baru ya, bukan hanya sekadar dapat 100, 200, 300 juta, 1M malah seperti kayak platinum elite gitu, bukan. Tapi kita meninggalkan legacy. Dan amal kita itu terus berjalan.
Kita tolong orang dapat kesehatan, orang dapat kebahagiaan, orang dapat kemakmuran. Artinya keberkahan hidup. Orang banyak dapat. Yeah, that's the beauty of the business. Kalau kita lihat kembali ya, together building people. I think this explains it all. Dia ke bawah terus. Benar teman-teman, nanti akan ketemu, aduh pusing banget ini orang benar. Udah, emang itu dijodohkan, ketemukan kita supaya kita jadi orang yang lebih hebat. Supaya kita lebih luar biasa daripada kemarin. Itu diketemukan kita. Tapi kalau kita pass that test, udah kita ke depan lagi. It builds you, it builds the people. Iya. Dan yang itu jangan lupa, sedekah banyak, maafkan semua orang. Semua orang. Kamu akan dapat ketenangan dan kebahagiaan yang luar biasa sekali. Nanti datang, duitnya datang aja. Wow, luar biasa sekali. Sungguh luar biasa sekali ya. Dan apa yang tadi Pak Nazrul ucapkan itu menutup perjumpaan kita. Jangan lupa untuk sedekah, jangan lupa untuk memaafkan orang lain. Betul sekali, dan juga jangan berdoa untuk diri sendiri, tapi berdoa juga untuk keberkahan orang lain supaya semua orang yang ada di sekitar kita selalu bahagia. Benar sekali. Luar biasa sekali. Terima kasih dengan Live dan mitra yang menonton di rumah. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, bertemu dengan leader-leader kita yang juga lebih hebat supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan ambil ilmu dari para leader-leader kita. Saya Fitriani. Saya Mas Kristiawan. Sampai jumpa di For Life berikutnya. Dadah! Dadah!